Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama saya Pendeta Evin Joshua Silitonga. Kita berada dalam mimbar teologi. Kita akan belajar bahan khotbah dari Minggu tanggal 20 September 2020 dalam kalender gerejawi disebut sebagai Minggu 15 setelah Trinitatis, dengan bahan khotbah daripada kitab Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37 dengan mengambil tema Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Sebelumnya saya mohon kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, mari bantu saya dalam menyebarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita subscribe dan kita share link ini agar semakin banyak orang yang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, saya akan bacakan kepada kita kitab Lukas pasal 17 ayat yang ke-26 sampai ke-37. Begini firman Tuhan. Dan seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikianlah juga seperti yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang siapa yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang kehilangan nyawanya, ia akan mendapatkan nyawanya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menggilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ ada kerumunan burung nasar." Saudara-saudaraku, minggu ini kita akan bicara, dan perikop ini sedang berbicara tentang akhir zaman atau kedatangan Anak Manusia yang kedua kali, atau kedatangan Yesus Kristus kedua kali, yang dalam bahasa Yunani sering disebut sebagai parousia. Bicara akhir zaman, kita bicara tentang kiamat. Tuhan Yesus menganalogikan bahwa kedatangannya yang kedua kali itu mirip seperti kejadian pada zaman Nuh, yaitu air bah, dan kejadian pada zaman Lot, bagaimana Allah membinasakan Sodom dan Gomora dengan hujan api dan belerang. Apa yang menjadi kesamaannya? Saudara-saudara, di sini jelas dikatakan bahwa yang pertama, ketika Nuh melakukan perintah Tuhan untuk membangun sebuah batra di atas sebuah gunung, itu datang ketika kejahatan manusia pada waktu itu sudah luar biasa jahatnya. Jadi ketika manusia sudah sampai pada batasan kejahatannya yang sudah tidak terkendali lagi, pada saat itulah Allah akan menyatakan hukumannya, dan air bah terjadi dan membunuh semua yang di luar dari dalam perahu atau batra itu. Tapi siapa yang masuk dalam batra itu diselamatkan. Artinya, dan hal yang sama juga pada zaman Lot. Jadi pada zaman Lot, manusia di Sodom dan di Gomora luar biasa brengsek. Kejahatan merajalela. Tidak ada lagi takut akan Tuhan. Dosa seksual di sana merajalela. Homoseksual, lesbian, bahkan incest, hubungan saudara. Bahkan mereka mau memperkosa ramai-ramai malaikat Tuhan yang datang menjadi manusia, yang menjadi tamu Lot pada waktu itu. Sampai-sampai mereka ingin memperkosa anak Lot. Artinya di puncak kebrengsekan manusia, di puncak dosa manusia yang benar-benar sudah biadab, pada waktu itulah Allah menyatakannya. Kapan waktu itu?
Mari kita lihat waktu dan perputarannya. Dan teks ini semakin tergenapi. Makin hari manusia semakin luar biasa brengseknya. Manusia semakin biadab. Manusia semakin tidak punya rem dalam nafsunya. Perhatikan bagaimana orang semena-mena menggunakan media sosial menghina, mengejek, bahkan sampai kepada ulama, kepada para rohaniawan, kepala negara, sembarangan menghina. Bagaimana media sosial itu adalah menjadi representasi bagaimana manusia mengalami kebobrokan mental yang sangat akut. Nah, Tuhan Yesus juga berkata ketika orang bertanya, kapan itu terjadi Tuhan? Yesus berkata, ya, di mana ada mayat, di situ ada kerumunan burung nasar. Artinya mau dikatakan Tuhan Yesus begini. Tuhan Yesus tidak katakan tanggal, waktu, bulan tentang kedatangannya yang kedua kali atau kiamat. Tapi Tuhan Yesus katakan, di mana ada mayat, maka di sana ada burung nasar. Artinya di mana manusia sudah menjadi mayat-mayat hidup. Dia hidup secara jasmani, tapi dia sudah jadi mayat, dia sudah mati secara rohani. Pada saat itulah hari penghukuman itu akan datang. Pada saat itulah akan datang hari penghukuman itu, kedatangan Yesus kedua kali. Pada puncak kejahatan manusia, kebiadaban manusia, pada saat itu Allah akan menyatakan kebenarannya. Mari kita perhatikan dalam gerak zaman ini. Kalau saya melihat berita ini, bagaimana setiap negara sekarang sedang berlomba-lomba untuk memiliki alutsista yang tercanggih, yang terhebat. Bahkan saya terkadang gemetar kalau mendengar informasi bagaimana rudal-rudal balistik, yang satu rudal mampu menghancurkan satu kelurahan dengan jarak berpuluh-puluh kilometer. Orang berlomba-lomba sekarang untuk memiliki rudal-rudal balistik itu. Bayangkan jika setiap negara memiliki ada jutaan rudal balistik dan saling berperang, hancur lebur, tidak akan ada lagi. Orang sekarang sedang berlomba-lomba memiliki nuklir, yang jika nuklir itu diledakkan bisa menghancurkan satu kecamatan, bahkan kabupaten. Mau jadi apa dunia jika negara semua memiliki nuklir dan saling melemparkan dan meluncurkan nuklirnya? Setiap negara yang sedang berlomba-lomba memiliki alutsista dengan peluru atau senjata api yang terbaik. Bagaimana satu tembakan senjata mampu memuntahkan peluru hampir setengah jam tidak berhenti. Bahkan ada yang sampai menembus 1 jam tidak berhenti. Ada ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan peluru yang dimuntahkan tanpa berhenti. Bayangkan jika semua negara memiliki senjata segila itu, maka segala yang ada di bumi ini bernapas akan diratakan dengan peluru itu. Manusia sedang berlomba-lomba untuk saling membunuh dan menghancurkan. Kita tidak sadar, tapi itu dibenarkan dengan jargon-jargon untuk melindungi negara, kedaulatan negara. Tapi sebenarnya kita sedang berlomba-lomba untuk saling membunuh. Penggenapan akan segera terjadi. Kebiadaban semakin terjadi. Kita sudah terbiasa mendengar kasus orang tua memperkosa anaknya. Kita sekarang sudah terbiasa mendengar kasus mutilasi. Bagaimana ada orang yang memutilasi dengan tega. Itu sudah hal yang biasa kita dengar. Kita sudah terbiasa mendengar bagaimana seorang tua menjual anaknya. Bagaimana anak-anak membunuh orang tuanya, menampar orang tuanya. Seolah-olah itu sudah menjadi satu yang lumrah dalam berita-berita yang kita dengar. Di gereja terjadi keributan di rumah-rumah ibadah dan tidak segan-segan orang bakar gereja, bakar masjid, bakar kuil. Luar biasa biadabnya. Tidak segan-segan orang menghina para rohaniawan. Di gereja pendeta diarak, dihina, dituduh, dimaki. Celakanya orang yang menghina ini adalah orang yang brengsek juga. Luar biasa kebiadaban manusia. Dan mungkin saja akhir zaman itu sudah semakin dekat.
Karena ketika manusia sampai pada puncak kebiadabannya seperti terjadi pada Sodom dan Gomora pada zaman Lot dan pada zaman Nuh pada akhir pada saat itu penghukuman itu dinyatakan. Tapi good newsnya, berita sukacitanya pada kita adalah jika pada zaman Nuh semua orang mati kecuali yang ada dalam bahtera itu. Jadi yang di dalam bahtera itu selamat daripada hukuman itu. Apakah bahtera itu? Yesus Kristus. Lalu apa presentasi bahtera itu di dunia ini? Apa presentasi Kristus yang kelihatan di dunia ini? Gerejanya, eklesia. Kurio. Kahal Yahweh. Jadi setiap orang yang berada dalam tubuh Kristus, berada dalam kurion, dalam eklesia, dalam gereja itu, dalam tubuh Kristus itu, maka bahaya kiamat akhir zaman itu tidak akan melukainya. Pertanyaannya adalah, di dalam zaman yang semakin brengsek ini, di dalam zaman yang semakin menggila dan biadab ini, apa engkau berada dalam gereja atau di luar dari gereja? Apakah hidupmu sedang berada di dalam gereja, dalam bahtera itu, atau di luar dari bahtera itu? Itu akan menentukan apakah hidupmu selamat atau binasa. Tapi doa saya, doa kita, doa orang percaya, mari kita masuk dalam bahtera itu. Di tengah-tengah COVID pandemi 19 ini. Di tengah-tengah virus yang gila dan membunuh banyak orang. Mari kita masuk dalam pola yang sama. Bagaimana Allah membinasakan orang-orang bengis pada zaman Nuh dengan air bah. Dan bagaimana Allah membinasakan Sodom dan Gomora dengan bencana alam melalui hujan belerang dan api. Hal yang sama akan mendahului akhir zaman. Maka dunia ini akan di segala penjuru akan mengalami bencana alam yang dahsyat. Secara global, sistemik. Mungkin kalau berita yang kita dengar sekarang di satu negara terjadi bencana, di negara lain tidak, di negara yang sana kebanjiran di sini tidak, di sana puting beliung, di sini tenang-tenang saja. Tetapi pada hari mana manusia telah mencapai kebiadabannya, maka di segala tempat, di segala lini akan terjadi bencana. Lalu sesudah itu anak manusia akan datang. Pada kedatangan Yesus kedua kali tidak lagi satu mulut yang mampu menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Jesus is God. Semua lutut akan bertelut karena semua mata akan melihat kedatangannya dalam keallahannya. Ketika nafiri dibunyikan, sangkakala berdetak, maka langit terbuka dan Yesus datang dalam awan-awan di dalam segala keilahiannya bersama dengan bala tentara sorga. Saat itu semua akan berkata, Yesus adalah Tuhan. Sebelum itu datang, ada banyak mulut sekarang yang berani berkomentar bahwa Yesus bukan Tuhan dengan mencari-cari pembenaran dari segala cara. Apa kau terpengaruh karena itu? Tapi firman Tuhan berkata, pada waktunya tidak akan ada lutut yang berani untuk berdiri pada kedatangannya. Semua akan bertelut. Dan tidak ada satu mulut dan lidah yang berani menyangkal tentang ketuhanannya. Apa engkau bisa setia terhadap Yesus sampai hari itu datang? Tetapi yang nasihat Tuhan Yesus adalah begini, jangan jadi seperti istri Lot. Istri Lot diberikan keselamatan. Tapi keselamatan itu menjadi hilang karena kecintaannya kepada dunia ini. Ia melihat ke belakang. Padahal perintah Allah jelas berkata jalan. Jangan lihat ke belakang. Lalu ia menjadi tiang batu, tiang garam. Ada restoration, ada pengangkatan. Sebelum kedatangan anak manusia yang kedua kali. Ketika bencana alam terjadi di segala tempat. Lalu ada raptur, ada pengangkatan. Orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang mati martir, yang sudah dikubur, mereka akan terangkat. Orang-orang percaya yang masih hidup, mereka akan terangkat.
Tetapi orang-orang yang diterangkan Yesus pada teks ini, yang akan menguatkan iman kita adalah orang-orang yang tulus hati dan tidak bisa hatinya dibagi karena dunia ini seperti istri Lot. Karena itu dikatakan, jika ada orang di atas peranginan lagi santai-santai, ketika waktunya datang, jangan dia turun untuk mengambil barangnya. Biar saja dia diangkat. Gak usah pikirkan apa lagi tentang dunia ini. Lalu dikatakan di sana, jika ada orang yang berusaha, jika dia malam hari atau ketika dia tidur, kalau dia mau diangkat, maka dia tidak perlu kemana-mana lagi atau mencari dulu apa yang mau dia bawanya. Karena akan ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Siapa yang diangkat? Adalah orang-orang yang menghadapi panggilan itu, yang akan menghadapi waktu kedatangan Tuhan itu. Dia tidak memikirkan dunia ini lagi. Dia dengan ikhlas. This is me, God. Take me. Tapi orang-orang yang ditinggalkan adalah orang-orang yang seperti istri Lot. Kepadanya diberikan keselamatan, tetapi dia berdua hati mengambil keselamatan itu, menerima keselamatan itu karena yang mencintai dunia ini. How about you? Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kita? Saudara-saudaraku, saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus berpesan, siapa yang takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang berani kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Apa yang mau dimaksud Tuhan Yesus dengan perkataan itu? Tuhan Yesus mau bilang begini, kalau engkau mau berusaha menyelamatkan milikmu, maka engkau akan kehilangan milikmu. Tapi kalau engkau akan membiarkan milikmu itu habis pun habis itu untuk kemuliaan Tuhan, engkau akan mendapatkan milikmu itu. Itu bermakna present dan itu bermakna future. Makna presentnya adalah begini. Jika engkau menjaga-jaga hartamu dengan kepelitanmu yang luar biasa, sehingga karena kepelitan itu engkau menjadi dungu secara rohani, maka engkau akan kehilangan segala hartamu itu, karena seketika Allah akan mencabut nyawamu, seperti yang difirmankan Yesus dalam ilustrasinya orang kaya yang bodoh. Tapi ketika engkau membiarkan hartamu ludes untuk menyatakan kemuliaan Allah secara present, secara sekarang, engkau akan bernasib seperti Ayub. Akan diganti Allah 2 kali lipat dari apa yang kau terima pertama. Dan secara future, engkau akan mendapatkan surga. Engkau akan kehilangan hartamu sekarang untuk kemuliaan Tuhan, tapi kau akan mendapatkan surga. Bukankah itu sesuatu yang lebih bahagia? Jika engkau mengingkari Yesus agar supaya nyawamu diselamatkan, tidak diseket dan ditembak oleh teroris, ya, engkau menyelamatkan nyawamu untuk beberapa tahun, tapi setelah engkau mati, kau akan dibakar di api neraka untuk selama-lamanya. Kau kehilangan nyawamu. Tapi apabila engkau tidak mau menyangkal imanmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sekalipun pistol ada di kepalamu dan ada yang parang tajam yang menggorok lehermu, engkau tetap setia bahwa Yesus adalah Tuhan. Engkau berdoa menghadapi kematian itu dan engkau bernyanyi dengan kemuliaan Allah. Mungkin saat itu engkau mati, mungkin, kalau Allah mengkehendakinya. Tapi setelah engkau mati, engkau tidak perlu ragu lagi. Kemana engkau pergi? Engkau akan mendapatkan surga kehidupan yang kekal. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Siapa yang mau menyelamatkan nyawa akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang membiarkan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawa. Ketahuilah, Allah memakai bencana alam untuk menyatakan penghukumannya. Karena itu, sehebat apapun teknologi di dunia ini, mau abad keberapapun itu, mau penemu seperti apapun itu, tidak ada satu teknologi pun yang mampu melawan bencana alam. Teknologi apa yang bisa melawan dan menghentikan tsunami? Teknologi apa yang bisa menahan gempa bumi dan letusan gunung berapi? Teknologi apa? Pikirmu sekarang kau kaya, engkau punya uang dan pangkat.
Coba pikirkan ketika Allah menyuruh angin puting beliung menghantam semuanya dan membawa kekayaan itu, engkau miskin semiskin-miskinnya. Seketika dan sekejap bagi Allah untuk menghilangkan itu. Karena itu takutlah akan Allah. Gunakan kekayaanmu untuk menjadi takut akan Allah, agar Allah tidak membinasakan kekayaanmu itu. Karena itu saudara-saudaraku, jangan sombong dan tinggi hati. Karena Allah akan menghukum dan membalas setiap perbuatan kita. Semakin kau rendah hati, semakin kau akan ditinggikan. Cari dahulu kebenaran firman Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepada dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara.